Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iim Fatimah dari SDN Palmera 01 Pagi, calon buruh penggerak Angkatan 8 dengan fasilitator Novianti Islahiyah dan pengajar praktik Bu Nini Setiani Kusumaningrum. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan di sekolah, serta tantangan dan hambatannya. Ki Hajar Dewantara memiliki dua sistem dalam pembelajarannya, yaitu sistem Among dan sistem kemerdekaannya. Sistem Among adalah sistem di mana siswa berkembang sesuai dengan kodratnya. Sedangkan sistem kemerdekaan adalah kebebasan siswa untuk mengatur dirinya sendiri, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, sehingga mereka lebih leluasa dalam menentukan prinsip, sikap, sehingga mereka akan timbul rasa bahagia untuk menentukan hidup dan pilihannya. Sistem Among atau sistem sesuai dengan kodratnya dibagi menjadi 3, yaitu Wirama, Wiraga Wirama, dan Wirama. Wiraga dimulai dari 0 sampai 8 tahun. Siswa lebih senang bergerak menggunakan fisiknya. Sedangkan usia 9 sampai 16 tahun disebut Wiraga Wirama. Mereka mulai berpikir, mulai menggunakan pemikirannya yang sederhana. Sedangkan Wirama adalah usia sampai 17 sampai 24 tahun. Mereka sudah bisa mulai menyesuaikan diri dengan masyarakat dan bisa berbaur dengan masyarakat di sekitarnya. Masih tentang sistem Among, jika murid sudah mulai suka belajar, disitulah akan terbentuk suatu bakat. Bakat adalah potensi anak sejak lahir. Ini yang dibawa dari lahir. Ketika anak baru lahir ke muka bumi, bakat ini sudah terbentuk, walaupun masih samar-samar. Kemudian minat. Minat adalah stimulus atau respon yang untuk menguatkan bakat. Jika stimulus yang didapat dari anak itu baik, stimulus yang diperoleh oleh anak itu adalah hal-hal yang mendukung dari bakat tersebut, maka secara penuh bakat itu akan berkembang dengan sangat baik, sehingga timbul motivasi belajar yang tinggi, kreativitas yang tinggi, dan kecerdasan yang luar biasa. Kemerdekaan yaitu guru berpihak pada murid. Merdeka di sini adalah merdeka di mana siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Tidak memaksakan jika siswa tersebut kurang terampil di salah satu bidang, mungkin di bidang yang lain mereka unggul. Yang kedua adalah belajar dengan hati yang senang. Ketika hati kita senang, ketika hati bahagia, maka pembelajaran itu akan lebih menyenangkan dan akan lebih berkesan. Yang ketiga adalah belajar dengan penuh kasih sayang. Selayaknya orang tua dan anak yang ada di dalam ruangan kelas itu dicerminkan dalam satu keluarga di dalam sebuah kelas, seperti halnya ayah dengan ibu dan orang tua anak. Mereka saling terbentuk, mereka saling kasih sayang menyayangi. Yang keempat adalah belajar dengan penuh kegembiraan. Tentunya hal ini didukung oleh pembelajaran yang menyenangkan. Tidak hanya terpaku sama buku pelajaran dan juga hal-hal yang membuat anak menjadi tidak suka belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarsa Sing Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ingarsa Sing Tulada yaitu di depan memberikan terdepan. Tentunya guru adalah garda terdepan ketika anak di sekolah yang terus-menerus memberikan teladan yang positif kepada anak didiknya, baik sikap dan perilakunya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa.
apa yang bisa diperoleh dari anak tentunya cerminan dari bapak dan ibu gurunya di sekolah. Cerminan dari anak di rumah adalah cerminan dari orang tuanya juga di sekolah. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan motivasi agar bisa tercapainya suatu talenta, suatu bakat yang terpendam di dalam diri seorang murid. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekolah memfasilitasi, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk belajar keagamaan agar mereka bisa mempertebal iman dan takwanya sehingga kelak bisa diterapkan dalam kehidupannya di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah membentuk siswa yang berkebinekaan global, di mana di sini sesuai gambar, siswa dikenalkan budaya-budaya dari berbagai suku, ras, budaya yang ada di Indonesia dalam peringatan-peringatan hari besar dan hari kemerdekaan. Yang ketiga adalah anak dibimbing untuk hidup mandiri, agar kelak mereka bisa berdiri di bawah kakinya sendiri. Bernalar kritis. Sesuai pada gambar, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi dan menyampaikannya dengan penuh tanggung jawab. Tentunya, semua kegiatan yang di atas tadi pasti ada tantangan dan hambatannya. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik bahwa dirinya adalah bagian dari proses pembelajaran. Tantangan yang kedua adalah karakter-karakter baik pada peserta didik dapat ditumbuhkan secara optimal melalui kegiatan yang bermakna yang memposisikan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Tantangan yang ketiga adalah melestarikan budaya dengan mencari bakat dari peserta didik yang belum tergali untuk mencintai budayanya dan bisa mengembangkan potensinya. Tantangan yang keempat adalah guru juga harus mampu menggali potensi dan motivasi peserta didik untuk berani tampil percaya diri. Ada beberapa refleksi yang saya ambil dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya sangat bagus, yaitu yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk tercapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Di sisi lain, siswa dan guru juga merdeka belajar, yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Dari apa yang sudah saya sampaikan, saya akan menyimpulkan bahwa anak bukanlah bahan percobaan yang bisa dibuat sesuka orang dewasa, baik guru ataupun orang tua. Anak dilahirkan dengan kekuatan kodratnya. Tugas kita para pendidik adalah mengarahkan, menuntun, dan membimbing mereka untuk dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.